Arc Wano Country menjadi arc yang paling heboh dan paling epik saat ini di seri One Piece. Salah satu alasannya adalah adanya pertempuran besar di Onigashima, yang bahkan masih berjalan sampai saat ini. Seperti yang diungkapkan oleh Oda Sensei, pertempuran di Onigashima ini skalanya benar-benar sangat masif. Bahkan, jauh lebih masif dari perang di Marineford. Selain pertempuran besar di Onigashima, kita juga diperlihatkan peristiwa referee yang terjadi di Mary Geoise, di sela-sela babak pertama dan babak kedua dari Arc Wano. Dengan semua hal yang dihadirkan dalam Arc Wano, wajar memang jika kemudian Oda sendiri mengatakan bahwa arc ini termasuk arc yang paling penting di serinya. Namun, dengan apa yang diperlihatkan dalam beberapa chapter terakhir, bisa diasumsikan bahwa cerita di Arc Wano Country sudah mendekati akhirnya. Setelah semuanya selesai, lalu kemana tujuan selanjutnya dari kelompok topi jerami? Pulau Elbaf. Elbaf adalah salah satu tempat yang paling banyak diasumsikan akan dikunjungi oleh kelompok topi jerami pasca Wano. Banyak teori yang berkembang di kalangan para fans bahwa Pulau Para Raksasa, Elbaf, akan menjadi destinasi kru topi jerami selanjutnya. Di sana, mereka dispekulasikan bertemu dengan sosok kawan lama dari Luffy, Shanks. Setelah apa yang terjadi pada peristiwa sebelumnya, kemungkinan salah satu kru dari topi jerami akan melihat bahwa dua Yonko tersisa memiliki rod poneglyph. Pulau Elbaf ini diprediksikan akan ada banyak hal spektakuler dan epik lainnya yang terjadi, yang tidak kalah heboh dari apa yang disuguhkan di Wano. Misalnya, salah satu teori menyebutkan bahwa akan ada permainan Daffy Backfight untuk memperebutkan rod poneglyph terakhir. Dan dalam permainan tersebut, kelompok topi jerami akan bertarung melawan kelompok Shanks. Dan melihat apa yang dihadirkan oleh Oda Sensei mengenai Pulau Elbaf, sepertinya ada sebuah misteri yang akan terungkap tentang sejarah dunia di pulau ini. Mungkin kita juga akan mengetahui sejarah tentang para suku raksasa atau bahkan suku lainnya. Bisa jadi juga ada potongan sejarah yang tersimpan di pulau ini. Pulau Lodestar saat Roger masih hidup, dia pernah bercerita kepada Whitebeard tentang petualangannya ke sebuah pulau bernama Lodestar. Lokasinya berada di ujung peta di wilayah New World. Menurut Roger, hampir tidak ada lagi bajak laut yang pernah ke pulau tersebut. Roger juga menuturkan bahwa Pulau Lodestar adalah pulau terakhir, sebelum menuju Pulau Laugh-Tale. Untuk bisa menuju Pulau Lodestar, diperlukan sebuah log pose dan seorang bajak laut harus mengikuti arah log pose tersebut. Masih belum diketahui apa yang tersimpan di pulau tersebut, meskipun para fans sendiri meyakini bahwa ada sesuatu yang besar dan penting. Mungkin ada Rio Poneglyph yang bisa dipelajari oleh Nico Robin. Laugh-Tale pasca Wano, mungkin Luffy akan langsung pergi ke Laugh-Tale. Oda Sensei sempat mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan seri One Piece dalam beberapa tahun ke depan. Artinya jika kemudian Oda Sensei mau mengikuti jadwal yang sudah dia buat sebelumnya, dia tidak bisa membuang-buang waktu untuk menghadirkan cerita yang bertele-tele. Oda perlu menghadirkan cerita secara ringkas dan padat. Berdasarkan hal tersebut, bisa jadi Luffy dan kru topi jerami akan langsung pergi ke Laugh-Tale, meskipun sebelumnya mereka akan singgah ke beberapa pulau dahulu untuk menemukan rod poneglyph terakhir. Cerita tentu akan semakin intens menjelang akhir serinya. Wano Country tidak diragukan lagi menyuguhkan sesuatu yang sangat luar biasa, dengan skalanya yang sangat masif. Namun, tentunya ini bukan akhir dari cerita. Akan ada cerita lainnya yang tidak akan kalah menarik dari wilayah Wano. Perjalanan Luffy untuk menjadi Raja Bajak Laut sudah mendekati akhir. Apakah dia akan berhasil mewujudkan mimpinya? Kita nantikan saja ya geks. Sekian pembahasannya sampai di sini dulu. Sampai jumpa dan bertemu kembali di pembahasan selanjutnya. Like, subscribe, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa.